Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, dengan saya Moyono SSI, saya guru IPA dari SMP Islam Terpadu BFPB Semarang. Nah, keseharian saya mengajar sains, khususnya di bidang IPA kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada anak-anakku tentang pembelajaran IPA dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Tentu kalian tahu. Nah, kita semua hidup berarti kita merasakan ciri-ciri minimal yang ada pada tubuh kita, atau kita bisa mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita, makhluk hidup baik dari tumbuhan maupun hewan. Nah, ciri yang pertama yaitu bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan dan nutrisi. Untuk apa itu? Untuk tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini nanti merupakan ciri yang kedua untuk makhluk hidup. Nah, berikutnya yang ketiga, makhluk hidup tentu membutuhkan udara untuk bernapas. Jadi ciri yang ketiga adalah bernapas. Nah, setiap makhluk hidup mesti membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, tentu dalam bernapas ini digunakan untuk menghasilkan energi dalam tubuh kita sehingga kita perlu beraktivitas. Nah, untuk aktivitas kita mesti melakukan gerak. Nah, bergerak itu adalah ciri makhluk hidup berikutnya. Nah, setelah bergerak, tubuh kita tentu melakukan yang namanya metabolisme. Melakukan metabolisme itu juga merupakan ciri makhluk hidup. Kita menghirup oksigen dalam bernapas, digunakan dalam metabolisme dalam tubuh kita, ada aliran darah dan lain sebagainya, sehingga nanti terjadi zat-zat yang sisa dalam tubuh kita itu yang perlu kita keluarkan juga. Nah, itulah ciri berikutnya untuk makhluk hidup, yaitu mengeluarkan zat sisa. Nah, dalam keseharian tentu kita menghadapi lingkungan dan kita tentu ada rangsangan dari luar, maka kita juga harus peka dalam menghadapi rangsangan. Peka menghadapi rangsangan juga merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Rangsangan dari hari ke hari berpindah makin jauh ke bulan dan tahun. Nah, untuk itu dari pergantian musim dan lain sebagainya perlu yang namanya adaptasi untuk tetap melangsungkan kehidupan. Nah, makin dewasa, makin berkembang, tumbuh dan berkembang tadi sudah bisa menghadapi rangsang serta menanggapi rangsang serta menghadapi lingkungan, beradaptasi, sehingga untuk melangsungkan ke generasi berikutnya perlu yang namanya reproduksi. Nah, itulah ciri dari makhluk hidup. Satu tadi kita sebutkan pertama lagi, butuh makan dan minum untuk melakukan metabolisme serta bernapas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, menanggapi rangsang, serta melakukan metabolisme dan mengeluarkan zat sisa. Itu diantaranya adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, kiranya itu sedikit dari saya tentang pelajaran kali ini yang menyampaikan tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berikutnya kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya untuk membahas materi yang lain yang tentu lebih seru, tentu akan menambah semangat kalian belajar online. Nah, siap berprestasi, siap membimbing istri, siap menjadi juara, karena juara itu satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.